lebih kepada pengen pamer sama anak saya. Tontonannya untuk anak saya ternyata ada suara bapaknya, itu aja sih. Saya harus ambil. Jadi dia nanti harus nebak-nebak gitu. Ayo suara bapak yang mana gitu. Terus habis itu katanya Lanjut. Halo Sobat XX1, balik lagi di Cinechat bareng kami cast dari film animasi Garuda di Dadaku. Garuda ale ale, Garuda ale ale, Garuda ale ale. Ya, yang menarik adalah ini proyek pertama aku untuk mengisi suara ya. Biasanya kan aku live action. Dan ternyata ini susah banget gitu. Karena ya menurut aku nih kayaknya aku udah pas nih suaranya, tapi ternyata menurut Mas Roni kurang. Jadi kayak harus diulang-ulang lagi dan lumayan capek ya. Walaupun jam kerjanya lebih pendek, tapi karena belum pernah, jadi ini sesuatu yang seru banget sih kalau aku. Iya, buat saya juga jarang gabung di film animasi. Selalu penasaran dari dulu kalau lihat film animasi ngisi suaranya tuh gimana ya gitu. Jadi kalau terlibat di sini menarik dan pengen tahu, karena yang menariknya adalah juga pemain dan penontonnya nanti sama-sama penasaran buat film animasinya tayang nanti. Kurang lebih sama, tapi kalau saya lebih kepada pengen pamer sama anak saya. Tontonannya untuk anak saya ternyata ada suara bapaknya, itu aja sih. Saya harus ambil. Jadi dia nanti harus nebak-nebak gitu. Ayo suara bapak yang mana gitu. Itu Gaga, Ya, suara bukan. Oh, iya. Itu Putra. itu sound effect. Masa suara pohon bapak kamu ada aja kamu. Dia suruh nebak ya. Iya, sudah nebak. Karena aku kapan lagi main film jadi burung Garuda. Benar sekali. Karena juga pengalaman baru dan emang beneran menantang banget dan juga nguras energi dan mental banget. baru mau ngomong. Dia lagi aja yang kena. Habis memori 8 giga doang. Kalau aku ngambil project ini sama kayak nggak semuanya sih. Masa ada beberapa yang bilang pengalaman baru, bener. Terus aku kan juga sempat baca sinopsisnya. Terus ini juga film Garuda di Dadaku yang versi animasi kan. Aku sebelumnya tuh udah nonton yang Garuda yang di Dadaku. Sorry. Nggak. Film Garuda di Dadaku yang live action. Oh, yang live action. Ya maksudnya yang beneran gitu, yang manusia original. beneran ya, yang original. Yang manusia benerannya lagi. Aku tuh udah nonton, jadi aku wah keren juga nih bisa jadi Putra gitu kan. Kalau yang itu Bayu kalau nggak salah, nah ini Putra gitu. Jadi aku juga Terlalu dikeluarin mas pikirannya. Ringkasnya gimana ringkasnya? Ringkasnya kalian pikir sendiri aja lah. Penutup yang keren. Itu keren. Bagus Keanu. Aku juga happy banget ditawarin film ini, soalnya karakternya sangat jauh berbeda dari kehidupan aku. Jadi bisa belajar juga lewat karakter ini dan juga challenging banget gitu di animasi terbaru ini. Jadi happy juga. Ada Gaga di sini. Ding. Akhirnya kan gak ada. Di sini ada Gaga. Jadi menurut aku ceritanya ini lebih menarik buat anak-anak tuh kayak lebih penasaran, apalagi kalau ngelihat sendiri bentuknya Gaga tuh kan lucu banget ya. Gaga yang ini bukan yang itu. Yo. Iya, jadi kayaknya ini akan ditunggu-tunggu sama anak-anak. Sama dulunya sama-sama film keluarga, berarti ini ada animasi yang pasti disampaikannya ada sesuatu yang nggak bisa disampaikan secara film live actionnya dulu, jadi ada sesuatu yang jauh lebih menariknya lagi. Untuk tahu gimana sama-sama nanti kita nonton. Gue juga penasaran. Udah jelas pasti imajinasinya lebih luas lagi. Ini film keluarga, film anak-anak. Kalau kita bicara dengan dunia anak-anak, pasti mereka juga punya imajinasi yang seluas di film ini. Mudah-mudahan bisa menjadi dunia fantasinya buat anak-anak di IP Garuda di Dadaku. Yang disponsori oleh Kepanjangan kan? gue pikir harus
Reason. Karena di film Garuda Aku Animasi sponsornya Indomilk Kids. Masuk. Ciki dong, sebut Ciki dong. Iya, Ciki dari tadi nggak ada. Kids. Karena aku suka banget film fantasi dan Indonesia tuh kalau bikin film fantasi tuh nggak sesering itu gitu. Jadi bisa ngelihat film fantasi dalam medium animasi, terus IP-nya udah kita kenal, Garuda dari Aku tuh menarik banget sih. Kalau dari aku mungkin buat adaptasi lagi sama kalangan-kalangan kayak kita, kalangan yang baru yang mungkin belum sempet ngerasain. Yang belum sempet ngerasain dan mungkin dibalut dengan animasi dan fantasi yang keren banget dan juga menurut aku fresh ya, jadi semua kalangan tuh bisa masuk. Mungkin kalangan yang dulu nontonnya juga Dulu kan di sini. Ada yang dulu di belakang. Tangannya kenapa harus segini? dan yang sekarang mungkin bisa lebih mengenal lagi. Thank you. Dan juga mungkin ya bisa Garuda dinikmati. dari Aku. Oke. Dinikmati kan? Kalau aku karena aku ngelihat ini ceritanya juga baru, beda dari yang itu yang lamanya. Terus habis itu katanya Bapak-bapak biasa. Ini ngurusin dunia kalian, Mak. Terus habis itu ini juga filmnya animasi, jadi aku lebih tertarik gitu karena jadi hal yang baru. Yang dulu juga tertarik, maksudnya. Spoiler. Kok spoiler? Enggak, gue berharap. Kayak gitu sih. Ya gitu sih langsung ditutup. Ya dari aku Langsung juga. ditutup. Masa langsung ditutup? Oke, dari aku juga filmnya sangat relatable banget buat kalangan-kalangan kita. Terus keluarga juga pastinya menikmati filmnya. Aku juga nggak sabar buat nanti soundtracknya juga. Semoga bisa ikut mengisi hari-hari kalian juga. Asik. Challenge terbesarnya adalah harus konsisten dengan suara Gaga, karena suara Gaga tuh aku agak sulit karena emosinya nggak bisa di atas terus. Jadi kadang di bawah, kadang di atas. Nah gimana caranya biar suaranya tetap suara Gaga walaupun lagi sedih, lagi marah, lagi seneng. Terus tantangannya itu sih bisa rekaman 8 jam sehari tapi suaranya tuh harus bertahan gitu, nggak boleh sampai habis, nggak boleh sampai seret untuk beberapa hari. Kalau untuk aku karakter Naya itu kan lebih tegas ngomongnya dibanding aku yang sehari-hari ngomongnya ya seperti normal gitu. Jadi aku emang harus melatih banget. Kadang tuh sebelum ada masuk ke sesi vokal kita recordingnya, kita harus kayak latihan vokal pemanasan dulu. Terus juga ada gerakan-gerakan tangan yang harus kita lakuin biar suaranya lebih keluar gitu. Itu sih jadi dapat ilmu baru, belajar lagi. Pertemuan pertama sama Kak Kristo waktu itu di mana ya? Pokoknya ada di mana sih itu? Pokoknya bukan reading. Iya, big reading. Bukan di Big Reading. Oh ini itu ya, pas di aku base. berdua doang. Iya. Kantor base. Iya. Jadi itu pertemuan aku pertama sama Kak Kristo. Di situ aku masih bingung banget. Woi, sama Kak Kristo nih gitu. Aku kayak canggung gitu. apa? Oh, susahnya itu awal-awal tuh nggak susah. Enggak. Awal-awal nggak susah karena emang aku nggak harus banyak berubah suara aku. Tapi tuh sempat ada beberapa waktu kan aku udah mulai pecah suaranya, jadi aku harus ninggiin suara aku gitu dan itu agak susah sih. Itu aja tantangannya. Ada sih, karena di awal-awal tuh masih mencari suara Gaga tuh cocoknya kayak gimana gitu. Mau berat sekalian atau cempreng sekalian atau kids friendly atau justru pengen lebih dewasa. Itu tuh nyari balance-nya cukup sulit sih. Sampai akhirnya ketemu, itu juga karena bantuan dari voice coach of Indonesia. Voice coach, ya acting coach. Ya Om Jati, Mas Jati sebagai voice coach. Terus juga ada dari Filipina. Siapa sih? Mr. Filipin. Pinoy. Pinoy siapa? Siapa namanya? Pinoy siapa? Rudolf. Mr. Rudolf. Rudolf. Yes. Rudolf dan juga Jati. Mas Rudolf dan Mas Jati. Mas Rudolf tuh yang voice coach dari Filipina. Ada. Dia pengisi suara SpongeBob Filipina. Lu kan ketemu. Oh iya. Nak doi, lek naik. Itu Thailand. Thailand. Ini bilang loi, dia bilang loi.
Iya waktu itu ada Jati di apa ya kayak ngajarin olah vokal, nyari bentuk. Karena si Bima Garuda ini katanya dibutuhin yang bijak, jadinya dicoba beberapa alternatif sampai akhirnya kedengeran sampai karakter yang dimauin sama sutradara, sama dia dan saya. Gitu buat jadi karakter yang katanya sih berwibawa ya. Apakah nanti terlihatnya berwibawa atau enggak, saya kurang paham. Sebenarnya aku emang basicnya belum banyak ilmu yang kayak ngerti banget sama bola gitu. Aku tuh ngandelin adik aku, jadi aku banyak banget belajar sama adik aku karena dia emang suka banget bola, dia anak bola banget, banyak apa ya konsultasi gitu sama dia kayak ini maksudnya apa sih, kayak salah satu scene misalnya aku sedikit kayak ada tiki taka kan di situ. Yes. Itu aku tuh kayak awalnya ini apaan akhirnya ada aku ngejelasin oh ini sebenarnya gini oh oke aku jadi paham gitu, jadi ngerti. Itu untung ada Mas Jati sih. Mas Jati, Mas Roni itu yang tetap ngingetin aku untuk lebih stabil lagi suaranya, dan memang kan bagian-bagiannya juga kan nggak terlalu banyak ya scene-scene-nya gitu. Jadi memang cukup menantang sih untuk menjaga kestabilan suara supaya tetap bijak itu tadi. Ambisius sih sebenarnya. Nah kemarin tuh justru tuh Om Roni itu juga sempat bilang, kan Om Roni juga tahu aku tuh main Roni tadi. Enggak, Om Roni. Om Roni itu sempat bilang kalau misalnya dia juga tahu aku main basket kan. Jadi itu referensinya tuh diambil dari kehidupan nyata aku juga. Karena aku juga sebenarnya kalau misalnya udah masuk ke dalam dunia sports olahraga, itu aku sebenarnya asli juga kompetitif banget. Jadi emang aku rasain kalau misalnya karakter Aldo ini emang melekat di aku gitu. Pasti senang banget karena saya ngelihat Indonesia ini emang sangat dekat banget dengan sepak bola. Masyarakat kita itu sangat cinta sekali dengan sepak bola, ditandai dengan setiap ada pertandingan timnas hampir selalu rame. Terus udah gitu juga kita punya film dengan IP yang sangat besar, Garuda di Dadaku. Dan sekarang kita bikin lagi dengan versi animasinya. Makin happy banget dan diajak terlibat. Jujur saya nggak begitu pede dengan suara saya karena kalau saya disuruh nyanyi nada saya do semua. Tapi suara saya masih bisa kepake dengan bergabung di film animasi Garuda di Dadaku. Ya jujur untuk latihan suaranya memang seperti teman-teman tadi bilang, kita ada sesi workshopnya, ada latihannya. Saya pikir dulu kalau untuk ngambil suara saya harus saya bagus-bagusin nih. Wah, tidak bisa begitu. Jangan. Ternyata malah justru sama pelatih suaranya yang dari Filipina itu, dari Mas Rudolf ya. Mas atau Mister ya? Sir ya. Rudolf. Rudolf, izin tanya. Iya, menarik gitu. Saya tahu dia adalah animator jagoan. Saya juga lebih penasaran lihat filmnya soalnya. Jadi pas gimana kerjasama waktu itu lebih banyak ketemunya sama Jati ya. Saya cuma sehari doang dan waktu yang sangat singkat. Jadinya iya penasaran lihat filmnya nanti dengan, ini kan salah satu animasi hasil karya anak bangsa ya. Saya penasaran sampai nanti di bioskop Juni nanti ya. Season berikutnya akan dari sudut pandang karakter Mas Ringo. Wih, nggak mungkin. Jadi akan ditanya. Menarik sih karena melihat bagaimana sutradara animasi tuh cara bekerjanya beda banget sih aku ngeliatnya sama sutradara live actionnya. Aku beberapa kali nanya kayak misalnya, Mas adegan ini kalau misalnya aku ubah jadi kayak gini gimana sih gaganya? Dia tuh bisa kayak sebentar ya Chris, terus dia merem, dia taruh tangannya di sini, ya kan dia kayak punya kameranya sendiri, gini terus dia kayak tau gak sih Doctor Strange yang ada 100 juta universe di luar sana, dia mau cari yang mana yang paling baik. Nah dia tuh kayak set
Oke, kamera dari sini, set, track in. Oke, boleh Chris gitu. Jadi ngelihat bagaimana Mas Ron itu berproses saat mendirect sebuah adegan tuh menarik banget gitu. Terus juga cara dia untuk menyampaikan karakter Gaga tuh di sini apa yang dia rasakan tuh aku rasanya sih beda ya sama saat sutradara live action memberikan direction gitu. Kayak dia tuh somehow lebih animatic saat menjelaskan kayak karena dia pengen mengeluarkan sisi animatik dari aktor-aktornya gitu sih. Even Om Roni juga nyari cara gimana Aldo jalan pakai badan aku gitu. Oh. Terus kayak dicoba berkali-kali coba jalan lagi. Kayaknya nggak gini terus kayak bentar yang kayak tadi kayak gini dulu. Coba kalau bisa dicoba lebih besar kayak gini. Jadi nanti waktu misalnya ambil suara juga dada aku harus kayak gini. Terus juga kalau misalnya lagi nendang bola itu kan kalau Aldo nendang kan bang gitu kan. Itu tuh kayak gitu terus tangannya itu diajarin sama Rudolf. diajarin Harus begini. Kang Rudolf. Halo Sobat XX1, terima kasih telah menonton interview kami. Jangan lupa saksikan film animasi Garuda di Dadaku tanggal 11 bulan Juni hanya di Cinema XX1. Garuda di dadaku. Cinema XX1. Ayo nonton. Udah. Malu-malu.